Ini merupakan pertemuan modul kedua pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pertama, kita akan berbicara mengenai definisi hukum. Appledore mengatakan bahwa hukum itu sulit didefinisikan, susah didefinisikan. Kenapa? Alasan yang utamanya, hukum itu kan dibentuk berdasarkan kondisi masyarakatnya. Nah, seandainya ada definisi hukum dan masyarakatnya berubah, lantas bagi Appledore sudah tidak relevan definisi ini. Sudah tidak relevan, maka apakah masih bisa dikatakan definisi hukum? Bukan hanya itu, Appledore mengatakan bahwa hukum ini abstrak, menjadi sulit didefinisikan. Belum lagi cakupannya yang luas. Selaras dengan Appledore, Immanuel Kant masih mencari, masih katakanlah meraba-raba, definisi hukum ini sebenarnya apa? Sampai ada Hans Kelsen di sana, ada John Austin yang mencoba, setidaknya ini perlu ada nih definisi ataupun rumusan hukum. Sehingga beliau mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat kumpulan aturan terkait hukum yang bisa ditegakkan. Jadi sekumpulan aturan yang bisa ditegakkan untuk mengatur manusia, untuk mengatur hubungan antara manusia yang bisa dipaksakan. Jadi ada unsur-unsur pada definisi hukumnya, kumpulan aturan untuk mengatur hubungan manusia yang bisa dipaksakan. Sekarang begitu paham ya, sudah cukup paham bahwa antara hukum dengan kondisi masyarakat itu memiliki hubungan yang erat. Lantas perlu mampu definisikan apakah itu masyarakat. Asal dari kata Arab misalnya syaraka. Syaraka itu ikut serta atau masyarakat. Masyarakat itu untuk saling bergaul. Nah, ada pengertian ikut serta, saling bergaul merupakan pengertian masyarakat dari sudut pandang bahasa Arab. Setelah bahasa Arab, sekarang bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada society, ada community. Inilah makna ataupun arti dari masyarakat. Terakhir adalah sudut pandang dari bahasa Latin, yaitu societas, yang berarti kawan. Sudah cukup ada gambaran ya, definisi dari masyarakat, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga Latin. Nah, sekarang masyarakat itu kan terbentuk karena interaksi. Interaksi ini didukung atau didorong oleh beberapa faktor. Mulai dari sugesti, mulai dari imitasi, identifikasi. Adanya empati, simpati. Hal-hal inilah yang mendorong sehingga dapat terbentuknya masyarakat. Ya, sekali lagi saya ulangi. Adanya imitasi, identifikasi, adanya sugesti, adanya motivasi, simpati, empati. Sebelumnya dibahas definisi kata dari masyarakat. Sekarang kalimatnya, masyarakat apa maknanya ya. Selous Merger mengatakan bahwa masyarakat itu orang-orang yang hidup bersama, kemudian menghasilkan kebudayaan tertentu. Sementara itu Abdul Shani mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang berkumpul, hidup bersama, berhubungan, dan memiliki keterkaitan. Minimal dari dua definisi para tokoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, menetap dalam tempat yang sama dalam waktu yang lama, kemudian berinteraksi atau berhubungan dan memiliki identitas. Berbicara mengenai stratifikasi sosial masyarakat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tertutup. Jadi kelasnya ini tidak akan berubah. Yang sudah kelas atas ya tetap tidak akan menjadi turun. Kemudian ada yang terbuka.
Artinya ada kesempatan untuk kelas-kelas ini untuk naik ke jenjang kelas di atasnya. Yang terakhir adalah campuran. Di campuran ini kelasnya tinggi, tapi tiba-tiba karena suatu perubahan menjadi perlu adaptasi menyesuaikan menjadi kelas yang bawah. Misal terkait dengan tempat tinggal atau perubahan dari tempat tinggal. Berdasarkan perkembangan daerahnya, masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat yang sederhana dan masyarakat yang maju. Pada masyarakat yang sederhana, dikatakan pola pikirnya masih kuno dalam artian definisi di sini pemisahan ketat antara ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Sementara sebaliknya pada masyarakat dengan grup lain, pola pikirnya untuk persiapan kehidupan di masa depan. Jadi bagaimana nih untuk lebih ke persiapan menyambut yang akan datang dalam kehidupan. Masyarakat dapat diukur berdasarkan indikator yang dibuat oleh kesepakatan masyarakat itu sendiri, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan kekuasaannya, berdasarkan kehormatannya, atau dari ilmu pengetahuan. Sekarang kita berbicara antara hubungan masyarakat dengan hukum. Manusia itu adalah makhluk individu. Ya, manusia adalah makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Dengan demikian, tiap manusia ini dalam sosialisasi di masyarakat ini masing-masing memiliki kepentingan. Akan berpotensi menjadi masalah seandainya kepentingan ini ada yang saling berlawanan. Disinilah hukum akan mengayomi sehingga kepentingan-kepentingan ini bisa difasilitasi dan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi. Dengan demikian akan muncullah adanya keadilan, rasa aman, adanya kemakmuran juga dan kedamaian. Dengan hubungan masyarakat dengan hukum ada adagium ubi societas ibi ius, yang maknanya dalam masyarakat itu ada hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ada masyarakat dan hukum ini dua entitas yang tak terpisahkan. Jadi hukum ini butuh masyarakat dan masyarakat ini butuh hukum. Lantas yang baik hukum itu seperti apa? Hukum yang baik itu the living law, artinya berdasarkan kondisi masyarakat yang hidup. Karena kan fungsi hukum mengayomi kondisi masyarakat pada saat itu. Seandainya ada perubahan kondisi dari masyarakat, sangat mungkin ada amandemen atau perubahan dari aturan atau hukum positif yang berlaku.